Hai semuanya, tidak semua proses besar datang dengan suara yang keras. Tidak semua perubahan butuh tepuk tangan. Dan tidak semua pertumbuhan perlu diumumkan ke dunia. Di tengah zaman yang serba pamer dan serba cepat, ada satu cara bertumbuh yang sering diremehkan, padahal justru paling dalam dampaknya. Bertumbuh dalam diam. Kita hidup di era di mana setiap langkah seakan harus dibagikan. Ketika mulai olahraga, unggah. Ketika membaca buku, unggah. Ketika ikut kelas pengembangan diri, unggah. Bahkan ketika sedang berproses memperbaiki diri, ada dorongan untuk memberitahu semua orang bahwa kita sedang berubah. Seolah-olah perubahan itu belum sah kalau belum disaksikan banyak mata. Padahal, tidak semua benih tumbuh di tempat terbuka. Banyak akar yang justru menguat di dalam tanah, tersembunyi, sunyi, tanpa sorotan siapapun. Bertumbuh dalam diam bukan berarti menutup diri dari dunia, bukan berarti antisosial atau memutus hubungan. Bertumbuh dalam diam adalah tentang fokus pada proses tanpa haus validasi, tentang membiarkan hasil yang berbicara, bukan pengumuman. Tentang menyadari bahwa tidak semua perjalanan perlu dipublikasikan agar terasa nyata. Kita semua pernah berada di fase ingin terlihat berkembang. Ingin orang lain tahu bahwa kita sedang memperbaiki diri. Ingin pengakuan bahwa kita sudah tidak seperti dulu. Itu wajar. Manusia memang butuh apresiasi. Tetapi ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan, proses bertumbuh bisa berubah arah. Kita jadi lebih sibuk terlihat bertumbuh daripada benar-benar bertumbuh. Ada perbedaan besar antara ingin dihargai dan ingin dipuji. Ketika bertumbuh dalam diam, kita melatih diri untuk menghargai proses tanpa perlu panggung. Kita belajar bahwa disiplin yang tidak dilihat orang tetap bernilai. Usaha yang tidak dipuji tetap berarti. Perjuangan yang tidak diketahui tetap membentuk karakter. Kalian mungkin pernah merasa lelah menjelaskan diri kepada orang lain. Lelah meyakinkan bahwa kita sudah berubah, lelah membuktikan bahwa kita sedang serius memperbaiki hidup. Di titik itu, bertumbuh dalam diam menjadi pilihan yang menenangkan. Tidak perlu berdebat, tidak perlu membantah, tidak perlu mengumumkan, cukup konsisten. Diam bukan berarti pasif. Diam dalam konteks ini adalah tenang. Tenang saat membangun kebiasaan baru. Tenang saat memperbaiki pola pikir. Tenang saat belajar dari kegagalan, tanpa beramah, tanpa kebutuhan untuk memamerkan setiap langkah kecil. Karena sejatinya, perubahan paling kuat seringkali terjadi ketika tidak ada yang menonton. Ketika kita terlalu sering mengumumkan niat sebelum hasil, ada risiko energi habis di awal. Kita merasa sudah bergerak hanya karena sudah berbicara. Padahal, berbicara bukan bergerak. Mengatakan ingin berubah tidak sama dengan berubah. Mengunggah rencana tidak sama dengan menjalankan rencana. Bertumbuh dalam diam mengajarkan kita untuk menyimpan niat, lalu membuktikannya lewat tindakan. Kalian semua pasti tahu rasanya dikecewakan oleh ekspektasi orang lain. Ketika sudah berkata ingin melakukan sesuatu, orang lain mulai menunggu hasilnya. Tekanan muncul, beban terasa lebih berat. Akhirnya proses yang seharusnya personal berubah menjadi beban sosial. Dalam diam, tekanan itu jauh berkurang. Kita bisa gagal tanpa sorotan, bisa belajar tanpa dipermalukan, bisa mencoba lagi tanpa harus menjelaskan apapun. Bertumbuh dalam diam juga melatih kerendahan hati. Ketika kita tidak sibuk mengumumkan pencapaian, kita belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat. Ada kekuatan dalam kesederhanaan, ada keteguhan dalam konsistensi yang tidak dipamerkan. Dan ada kedewasaan dalam memilih untuk tidak selalu berbicara tentang diri sendiri. Kadang kita lupa bahwa orang lain juga sedang berjuang. Ketika terlalu fokus pada pencitraan diri, kita bisa kehilangan empati. Bertumbuh dalam diam mengajarkan kita untuk lebih banyak bekerja daripada berbicara. Lebih banyak mendengar daripada menghakimi. Lebih banyak memperbaiki diri daripada mengomentari orang lain. Perubahan yang tenang biasanya lebih tahan lama. Karena ia lahir dari kesadaran, bukan dari kebutuhan untuk diakui. Ketika kita memperbaiki diri hanya demi pujian, perubahan itu rapuh. Begitu pujian berhenti,
motivasi ikut hilang. Tetapi ketika perubahan datang dari keinginan tulus untuk menjadi lebih baik, ia tidak bergantung pada siapapun. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia setiap saat. Tidak semua orang perlu tahu arah hidup kita. Tidak semua langkah perlu diumumkan. Kadang justru dengan tidak banyak bicara, kita punya lebih banyak ruang untuk benar-benar bekerja. Bertumbuh dalam diam membuat kita lebih fokus pada apa yang bisa dikendalikan, bukan pada komentar orang, bukan pada jumlah penonton, bukan pada respons yang datang. Fokus kita kembali pada diri sendiri, pada kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, pada pilihan-pilihan sederhana yang pelan-pelan membentuk masa depan. Dalam keheningan, kita belajar jujur pada diri sendiri, tanpa panggung, tanpa masker. Tidak perlu terlihat kuat, cukup benar-benar kuat. Tidak perlu terlihat bijak, cukup benar-benar belajar. Tidak perlu terlihat berhasil, cukup benar-benar berproses. Dan dari sanalah pertumbuhan yang sesungguhnya dimulai. Ada satu hal yang sering tidak disadari. Pertumbuhan terbesar dalam hidup biasanya terjadi saat kita merasa sendirian. Saat tidak ada yang memberi tepuk tangan, saat tidak ada yang tahu betapa kerasnya usaha yang sedang dilakukan. Di momen-momen itulah karakter dibentuk. Kalian semua mungkin pernah merasa tertinggal, melihat orang lain sudah lebih dulu mencapai sesuatu, melihat pencapaian yang diumbar di mana-mana. Di situ muncul dorongan untuk ikut menunjukkan progres, supaya tidak dianggap kalah, supaya tidak terlihat diam di tempat. Padahal, diam tidak selalu berarti tidak bergerak. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Akar menguat jauh sebelum batang terlihat tinggi. Bertumbuh dalam diam seperti itu. Kita mungkin belum terlihat berbeda dari luar, tetapi di dalam, pola pikir berubah. Kebiasaan berubah. Cara merespons masalah berubah. Dan perubahan itu tidak selalu bisa dilihat orang lain. Seringkali kita ingin orang yang pernah meremehkan melihat bahwa kita sudah berkembang. Ingin membuktikan bahwa kita mampu. Itu manusiawi. Tetapi ketika dorongan membuktikan diri menjadi bahan fakar utama, kita mudah lelah. Karena energi habis untuk menoleh ke belakang, bukan melangkah ke depan. Bertumbuh dalam diam mengajarkan kita untuk berhenti mengejar pengakuan dari masa lalu. Tidak semua orang perlu tahu bahwa kita sudah berubah. Tidak semua langkah perlu diumumkan. Kadang justru dengan tidak banyak bicara, kita punya lebih banyak ruang untuk benar-benar bekerja. Ada ketenangan yang berbeda ketika kita tidak lagi haus pembenaran. Ketika komentar orang tidak lagi menentukan nilai diri. Ketika pujian tidak lagi membuat kita terbang terlalu tinggi. Dan kritik tidak lagi menjatuhkan terlalu dalam. Semua itu lahir dari proses panjang yang tidak selalu terlihat. Kita juga belajar mengelola ekspektasi. Tidak semua target perlu diumumkan. Tidak semua mimpi perlu dibicarakan. Ada mimpi yang lebih aman disimpan, dijaga, dan dirawat dalam diam, sampai waktunya tiba untuk benar-benar diwujudkan. Kalian mungkin pernah melihat orang yang tiba-tiba sukses tanpa banyak cerita sebelumnya. Tiba-tiba terlihat berubah, tiba-tiba mencapai sesuatu. Padahal sebenarnya tidak tiba-tiba. Hanya saja prosesnya tidak dipertontonkan. Itulah kekuatan bertumbuh dalam diam. Hasilnya sering mengejutkan, karena prosesnya tidak terlihat. Ketika kita tidak sibuk membicarakan rencana, kita punya lebih banyak energi untuk menjalankannya. Fokus tidak terpecah oleh komentar, tidak terganggu oleh respons yang belum tentu membangun. Kita bisa belajar dari kesalahan tanpa rasa malu berlebihan. Dalam diam, kita juga belajar mengelola ego. Ego sering ingin diakui, ingin dipuji, ingin dianggap hebat. Tetapi ego yang terlalu besar justru menghambat pertumbuhan. Karena kita jadi sulit menerima masukan, sulit mengakui kekurangan, sulit belajar dari orang lain. Bertumbuh dalam diam membuat kita lebih terbuka pada kritik yang tulus. Karena kita tidak sedang mempertahankan citra, kita sedang memperbaiki diri. Perbedaan ini sangat besar. Ketika fokus pada citra, kita cenderung defensif. Ketika fokus pada pertumbuhan, kita cenderung reflektif. Kalian semua pasti pernah gagal, dan kegagalan yang diumumkan ke publik terasa lebih menyakitkan. Rasa malu bertambah karena banyak yang tahu. Bertumbuh dalam diam memberi ruang aman untuk gagal dan bangkit lagi tanpa tekanan sosial yang berlebihan.
Ada kalanya kita memang perlu berbagi cerita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi berbagi dan pamer adalah dua hal berbeda. Bertumbuh dalam diam bukan berarti menutup semua cerita. Hanya saja kita lebih selektif, lebih sadar kapan berbicara dan kapan bekerja. Dia memberi kita ruang untuk berpikir lebih dalam, untuk mengenali motif di balik tindakan. Apakah kita benar-benar ingin berubah atau hanya ingin terlihat berubah? Itu pertanyaan penting, karena motivasi menentukan arah. Ketika motivasi kita bersih, pertumbuhan jadi lebih stabil. Tidak mudah goyah oleh komentar negatif, tidak mudah melambung oleh pujian. Kita berdiri di tengah, tenang, sadar bahwa perjalanan ini panjang dan tidak selalu lurus. Dan dalam keheningan itulah, pondasi hidup dibangun sedikit demi sedikit. Bertumbuh dalam diam juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Di dunia yang serba instan, kesabaran terasa seperti sesuatu yang kuno. Semua ingin cepat. Cepat sukses, cepat dikenal, cepat berubah. Padahal perubahan sejati butuh waktu, butuh pengulangan, butuh komitmen yang tidak selalu menyenangkan. Kita sering tergoda membandingkan proses dengan orang lain, melihat mereka yang terlihat lebih maju, lebih cepat, lebih bersinar. Perbandingan itu bisa menjadi racun jika tidak dikelola, karena setiap orang punya ritme berbeda, punya titik mulai berbeda, punya beban berbeda. Dalam diam, kita belajar menghargai ritme sendiri. Tidak perlu terburu-buru hanya karena orang lain sudah sampai lebih dulu. Tidak perlu panik hanya karena belum terlihat hasil. Selama langkah tetap konsisten, pertumbuhan tetap berjalan. Kalian semua mungkin pernah merasa tidak dihargai. Sudah berusaha tetapi tidak ada yang melihat. Sudah berjuang tetapi tidak ada yang mengapresiasi. Disitulah ujian sebenarnya. Apakah kita tetap melanjutkan atau berhenti karena tidak ada pengakuan? Bertumbuh dalam diam menuntut kedewasaan emosional. Kita belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh sorotan, bahwa harga diri tidak tergantung pada validasi eksternal, dan bahwa kebanggaan terbesar seringkali datang dari kesadaran pribadi, bukan dari tepuk tangan orang lain. Diam juga membuat kita lebih peka terhadap proses kecil. Kita mulai menghargai perubahan yang mungkin dulu dianggap sepele, cara berbicara yang lebih tenang, cara merespons konflik yang lebih dewasa, cara mengatur waktu yang lebih disiplin. Semua itu mungkin tidak spektakuler, tetapi sangat berarti. Seringkali, perubahan paling penting bukan pada hal-hal besar, melainkan pada detail kecil yang konsisten. Bertumbuh dalam diam membuat kita fokus pada detail itu, karena tidak ada tekanan untuk menunjukkan hasil besar secara cepat. Yang ada hanya komitmen untuk sedikit lebih baik dari kemarin. Kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan memahami proses kita. Ada yang tetap meremehkan, ada yang tidak peduli, ada yang bahkan berharap kita gagal. Tetapi ketika tujuan kita jelas, komentar seperti itu tidak lagi mengganggu. Kalian semua tidak bisa mengontrol cara orang melihat kalian, tetapi kalian bisa mengontrol cara kalian berkembang. Fokus itu yang membuat energi lebih terarah, tidak terbuang untuk membalas komentar atau menjelaskan diri secara berlebihan. Dalam diam, kita juga belajar membangun integritas. Apa yang kita lakukan saat tidak ada yang melihat menjadi cerminan karakter sebenarnya. Disiplin yang dijaga tanpa pengawasan, kejujuran yang dipertahankan tanpa tekanan. Itu semua membentuk fondasi yang kokoh. Bertumbuh dalam diam berarti berani bekerja saat orang lain meremehkan, berani konsisten saat orang lain meragukan, berani terus belajar saat orang lain merasa sudah cukup. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari versi diri sebelumnya. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan kepada orang lain, sampai lupa membuktikan kepada diri sendiri. Padahal, yang paling perlu diyakinkan adalah diri sendiri, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa berubah, bahwa kita layak untuk berkembang. Ketika kita memilih diam dan bekerja, ada rasa percaya diri yang tumbuh perlahan. Bukan percaya diri yang berisik, tetapi yang tenang, yang tidak perlu diumbar, tetapi terasa kuat dari dalam. Dan percaya diri seperti itu tidak mudah runtuh. Kalian semua mungkin pernah mengalami fase ingin berhenti, merasa usaha tidak terlihat hasilnya. Di saat itulah, bertumbuh dalam diam terasa berat, karena tidak ada sorakan yang menyemangati, tidak ada pengakuan yang menguatkan,
hanya komitmen pribadi. Namun justru di titik itu karakter ditempa. Ketika kita tetap melangkah meski tidak ada yang melihat, ketika kita tetap berusaha meski tidak ada yang memuji, ketika kita tetap percaya belum ada bukti besar. Dia memberi kita ruang untuk mendengar suara hati sendiri, untuk mengevaluasi tanpa tekanan, untuk memperbaiki tanpa rasa malu berlebihan. Dan dari situ, pertumbuhan menjadi lebih otentik. Karena pada akhirnya, yang paling tahu seberapa jauh perjalanan kita adalah diri kita sendiri. Bertumbuh dalam diam bukan tentang menyembunyikan cahaya, tetapi tentang menyalakannya tanpa perlu mengumumkannya. Ketika cahaya itu cukup terang, orang akan melihatnya tanpa kita harus menunjukkannya. Kita hidup di tengah kebudayaan yang sering mengukur nilai dari apa yang terlihat, followers, angka, pencapaian yang dipamerkan. Tetapi hidup tidak sesederhana itu. Banyak orang yang tampak biasa saja dari luar, tetapi memiliki kedalaman luar biasa di dalam. Kalian semua punya potensi yang tidak selalu perlu diumbar. Tidak semua kemampuan harus dipertontonkan. Tidak semua pencapaian harus diceritakan. Kadang, semakin sedikit kita berbicara tentang diri sendiri, semakin besar ruang untuk benar-benar berkembang. Bertumbuh dalam diam juga membuat kita lebih selektif dalam berbagi energi. Tidak semua perdebatan perlu diikuti. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi perlu dibalas. Energi itu lebih baik digunakan untuk memperkuat diri. Ketika kita berhenti sibuk membuktikan diri, kita punya lebih banyak waktu untuk memperbaiki kualitas hidup, membaca lebih banyak, belajar lebih dalam, berlatih lebih konsisten. Semua itu mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Kalian mungkin tidak langsung melihat hasilnya hari ini, mungkin tidak besok, tetapi perubahan yang dilakukan secara konsisten akan menumpuk. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa, hidup bergerak ke arah yang lebih baik. Diam juga memberi kita kebijaksanaan dalam berbicara, karena tidak semua hal perlu direspons cepat. Kita belajar menahan diri, menimbang kata, memilih waktu. Semua itu bagian dari kedewasaan yang lahir dari proses panjang. Bertumbuh dalam diam berarti berani bekerja saat orang lain meremehkan, berani konsisten saat orang lain meragukan, berani terus belajar saat orang lain merasa sudah cukup. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari versi diri sebelumnya. Kalian semua akan sampai pada titik di mana tidak lagi tertarik membuktikan apapun kepada siapapun, bukan karena menyerah, tetapi karena sudah cukup yakin dengan diri sendiri. Di titik itu, hidup terasa lebih ringan, tidak ada beban pencitraan, tidak ada tekanan untuk selalu terlihat perfect. Pertumbuhan yang tenang biasanya lebih dalam. Ia mengubah cara berpikir, bukan hanya cara berbicara. Ia mengubah cara bersikap, bukan hanya cara tampil. Dan perubahan seperti itu tidak mudah hilang karena berakar kuat. Bertumbuh dalam diam juga mengajarkan kita tentang waktu, bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang. Bahwa proses yang lambat bukan berarti gagal. Bahwa perjalanan yang sunyi bukan berarti tidak berarti. Kita semua pada akhirnya akan dinilai bukan dari seberapa sering berbicara tentang perubahan, tetapi dari seberapa nyata perubahan itu terlihat dalam tindakan, dari cara kita bersikap, dari cara kita menghadapi masalah, dari cara kita memperlakukan orang lain. Dan ketika saatnya tiba, orang akan melihat perbedaannya, tanpa perlu pengumuman, tanpa perlu penjelasan panjang, tanpa perlu pembuktian berlebihan. Karena pertumbuhan yang sejati tidak berisik. Ia bekerja dalam diam, membangun dalam sunyi, menguatkan tanpa sorotan. Dan ketika hasilnya muncul, ia tidak perlu banyak kata. Maka jika hari ini kalian merasa berjalan sendirian, merasa usaha tidak terlihat, merasa perubahan tidak dihargai, ingatlah bahwa banyak hal besar tumbuh dalam keheningan. Teruslah melangkah, teruslah memperbaiki diri, teruslah konsisten meski tidak ada yang menonton. Suatu nanti, kalian akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa masa-masa sunyi itu bukanlah kesia-siaan. Justru disitulah pondasi terkuat dibangun, disitulah karakter dibentuk, disitulah versi diri yang lebih matang lahir. Bertumbuh dalam diam bukan pilihan yang mudah, tetapi seringkali itulah jalan yang paling kokoh. Dan ketika kalian memilih jalan itu, mungkin dunia tidak langsung bertepuk tangan, tetapi diri kalian sendiri akan tahu bahwa perjalanan ini nyata, dan itu sudah lebih dari cukup. Ada fase dalam hidup ketika kita merasa tidak ada yang berubah, padahal sebenarnya banyak hal sedang diproses di dalam diri.
Kita bangun, menjalani rutinitas, mencoba memperbaiki kebiasaan, mengatur ulang pola pikir, tetapi dari luar semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada sorotan, tidak ada pengakuan, tidak ada komentar yang memuji. Disitulah sering muncul pertanyaan dalam hati. Apakah semua ini ada gunanya? Apakah bertumbuh dalam diam benar-benar membawa dampak? Jawabannya mungkin tidak langsung terasa, tetapi waktu selalu menjadi saksi paling jujur. Perubahan yang tidak dipamerkan justru punya kesempatan untuk tumbuh lebih murni. Kita tidak terdistraksi oleh reaksi orang lain. Kita tidak terbawa arus pujian. Kita tidak terjatuh terlalu dalam karena kritik. Fokus tetap pada proses. Dalam diam, kita belajar bahwa tidak semua kemajuan harus terlihat dramatis. Kadang hanya soal bagaimana kita lebih sabar dari kemarin, lebih tenang menghadapi konflik, atau lebih disiplin menjalani komitmen kecil. Itu mungkin tidak layak dijadikan konten, tetapi sangat layak dirayakan secara pribadi. Kalian semua pasti pernah mengalami momen ketika ingin menyerah karena merasa sendirian dalam perjuangan. Tidak ada yang tahu betapa beratnya usaha menahan diri, menata ulang kebiasaan, atau mengubah pola pikir lama yang sudah mengakar. Namun justru karena tidak banyak yang tahu, proses itu menjadi sangat personal. Kita melakukannya bukan demi citra, tetapi demi diri sendiri. Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil melewati godaan tanpa perlu diumumkan. Ada kebanggaan sunyi ketika berhasil konsisten tanpa harus diakui. Bertumbuh dalam diam juga melatih kita untuk tidak bergantung pada kecepatan. Kita berhenti mengejar hasil instan. Kita mulai menikmati proses perlahan. Kita menerima bahwa perubahan besar seringkali lahir dari pengulangan kecil yang membosankan. Disitulah ketahanan mental dibentuk. Karena yang sulit bukan memulai dengan semangat, tetapi bertahan saat semangat mulai menurun. Dalam keheningan, kita berlatih bertahan. Berlatih percaya bahwa meski belum terlihat, pondasi sedang dibangun. Kita mungkin tidak langsung menjadi versi terbaik diri, tetapi setiap hari ada pergeseran kecil yang mengarah ke sana. Dan ketika suatu saat hasilnya mulai tampak, orang lain mungkin mengira itu keberuntungan atau sesuatu yang tiba-tiba. Padahal kita tahu, itu hasil dari proses panjang yang tidak banyak diketahui siapapun. Itulah keindahan bertumbuh dalam diam. Tidak perlu validasi untuk merasa berkembang, tidak perlu pengakuan untuk merasa cukup. Yang penting adalah konsistensi yang dijaga meski tanpa sorakan. Ada juga pelajaran tentang ketahanan yang hanya bisa dipahami ketika kita memilih diam. Saat tidak semua orang mendukung, saat tidak semua orang percaya pada perubahan kita dihadapkan pada pilihan. Tetap berjalan atau berhenti karena komentar. Bertumbuh dalam diam membuat kita lebih tangguh terhadap penilaian. Kita tidak lagi terlalu sensitif terhadap omongan yang meremehkan. Kita juga tidak mudah terlena oleh pujian yang berlebihan. Emosi menjadi lebih stabil karena kita tidak menggantungkan nilai diri pada suara luar. Kalian semua mungkin pernah merasa ingin membalas keraguan orang lain dengan pembuktian yang keras dan cepat. Ingin menunjukkan bahwa kita bisa. Tetapi pembuktian yang terburu-buru seringkali membuat kita kehilangan arah. Fokus bergeser dari pertumbuhan menjadi persaingan. Dalam diam, kita belajar bahwa tidak semua keraguan perlu dibalas. Ada keraguan yang cukup dijawab dengan konsistensi jangka panjang. Tidak perlu perdebatan, tidak perlu drama. Waktu akan berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Ketika kita berhenti menjelaskan diri berlebihan, energi mental jadi lebih terjaga. Kita tidak lagi menghabiskan waktu memikirkan bagaimana terlihat di mata orang lain. Kita lebih sibuk memperbaiki kualitas kerja, memperdalam pengetahuan, memperhalus sikap. Semua itu mungkin tidak spektakuler, tetapi membangun fondasi yang kuat. Bertumbuh dalam diam juga mengajarkan bahwa perubahan sejati bukan sekadar mengubah tampilan luar, melainkan mengubah cara berpikir. Kita mulai lebih reflektif sebelum bereaksi. Kita lebih bijak dalam memilih pergaulan. Kita lebih selektif dalam menyerap informasi. Semua itu tidak terjadi dalam semalam. Butuh latihan, butuh kegagalan, butuh evaluasi. Dan sebagian besar proses itu terjadi tanpa penonton. Disitulah kedewasaan berkembang. Bukan karena ingin terlihat dewasa, tetapi karena memang belajar dari pengalaman. Kalian semua akan merasakan bahwa semakin dalam proses ini dijalani, semakin sedikit kebutuhan untuk diumbar. Ada rasa cukup dalam diri. Ada keyakinan bahwa perjalanan ini milik pribadi, bukan konsumsi publik. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, hidup terasa lebih tenang. Tidak lagi sibuk membandingkan, tidak lagi tergesa membuktikan, hanya fokus pada langkah berikutnya yang perlu dilakukan.
Selain itu, bertumbuh dalam diam juga melatih kita menghadapi rasa sepi. Tidak semua orang bisa nyaman dengan kesunyian. Banyak yang merasa perlu selalu terdengar atau terlihat agar merasa berarti. Padahal dalam sepi, kita bisa mendengar diri sendiri lebih jelas. Kita bisa mengenali kelemahan tanpa harus menutupinya. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa takut kehilangan citra. Dalam keheningan, refleksi menjadi lebih jujur. Kita mulai melihat pola lama yang perlu diperbaiki. Kita mulai menyadari kebiasaan yang selama ini menghambat. Tanpa sorotan, kita tidak perlu berpura-pura sempurna. Kita bebas menjadi manusia yang sedang belajar. Kalian semua pasti pernah berada di titik ketika tidak ada yang memberi dukungan nyata, tidak ada yang benar-benar memahami proses yang sedang dijalani. Disitulah muncul rasa sepi yang cukup menantang. Namun, jika dihadapi dengan kesadaran, sepi itu justru menjadi ruang pertumbuhan. Kita belajar berdiri tanpa bergantung sepenuhnya pada penguatan luar. Kita belajar memotivasi diri sendiri. Kita belajar menguatkan diri sendiri. Itu bukan berarti menutup diri dari orang lain, tetapi lebih pada tidak menjadikan orang lain sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Bertumbuh dalam diam juga membuat kita lebih menghargai orang-orang yang benar-benar peduli. Karena kita tidak lagi mencari banyak penonton, kita lebih menghargai sedikit orang yang tulus mendukung. Hubungan menjadi lebih bermakna, percakapan menjadi lebih dalam. Kita tidak lagi butuh banyak suara, cukup beberapa yang benar-benar relevan. Dari situ kita belajar bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Dalam proses sunyi ini, kita juga memahami bahwa setiap orang punya perjalanan berbeda. Tidak perlu semua orang memahami pilihan kita. Tidak perlu semua orang setuju dengan cara kita berkembang. Yang penting adalah kita tahu arah yang dituju. Dan selama arah itu jelas, suara luar tidak lagi terlalu mengganggu. Pada akhirnya, bertumbuh dalam diam adalah tentang kedewasaan dalam memaknai hidup. Kita berhenti mencari validasi sebagai sumber utama kebahagiaan. Kita mulai menemukan kepuasan dalam progres kecil yang konsisten. Kita menyadari bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling terlihat, tetapi perjalanan siapa yang paling konsisten memperbaiki diri. Kalian semua tidak harus mengumumkan setiap niat baik, tidak harus memamerkan setiap pencapaian, tidak harus menjelaskan setiap keputusan. Ada kebebasan luar biasa ketika kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri setiap saat. Hidup menjadi lebih ringan, pikiran lebih fokus, energi lebih terarah. Bertumbuh dalam diam bukan berarti menyembunyikan potensi, melainkan mengasahnya tanpa tergesa-gesa. Bukan berarti menolak apresiasi, tetapi tidak menjadikannya tujuan utama. Bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi memilih untuk tidak selalu menjadikan dunia sebagai penonton. Suatu saat nanti, hasil dari proses sunyi itu akan terlihat. Mungkin tidak dalam bentuk yang dramatis, tetapi dalam sikap yang lebih matang, dalam keputusan yang lebih bijak, dalam respons yang lebih tenang. Orang akan merasakan perbedaannya meski kita tidak pernah mengumumkannya. Dan ketika itu terjadi, kita akan sadar bahwa semua masa sunyi, semua usaha tanpa soropan, semua langkah kecil yang tidak dipuji, ternyata membentuk fondasi yang kuat. Bertumbuh dalam diam memang tidak selalu mudah. Kadang terasa sepi, kadang terasa lambat. Tetapi justru disitulah kekuatannya, karena pertumbuhan yang tidak bergantung pada tepuk tangan akan lebih tahan terhadap badai. Dan ketika hidup menghadirkan tantangan baru, kita sudah punya pondasi yang kokoh, dibangun perlahan dalam keheningan yang penuh kesadaran. Ada masa ketika kita mulai menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang siapa yang paling cepat terlihat berhasil, tetapi siapa yang paling tahan dalam proses. Di titik itu, bertumbuh dalam diam terasa semakin masuk akal. Kita tidak lagi tergoda untuk membuktikan segalanya sekarang juga. Kita mulai memahami bahwa hal-hal yang dibangun dengan tergesa biasanya juga runtuh dengan cepat. Sebaliknya, sesuatu yang dibangun perlahan dengan kesabaran dan konsistensi akan lebih sulit digoyahkan. Kalian semua mungkin pernah melihat seseorang yang tampak sangat percaya diri di luar, tetapi rapuh ketika dikritik. Itu sering terjadi ketika fondasi pertumbuhannya lebih banyak dibangun di atas pengakuan orang lain. Saat pengakuan itu hilang, rasa percaya diri ikut runtuh. Bertumbuh dalam diam membantu kita membangun kepercayaan diri yang lebih tenang dan stabil.
bukan percaya diri yang berisik, tetapi yang kokoh. Kita tidak lagi membutuhkan pembenaran setiap saat. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu apa yang sedang diperjuangkan, dan itu cukup. Tidak semua orang harus mengerti. Tidak semua orang harus setuju. Yang penting, kita tidak berhenti berkembang hanya karena tidak ada yang bertepuk tangan. Dalam diam, kita menguatkan alasan kita memulai. Kita mengingat kembali tujuan awal tanpa harus mengemasnya agar terlihat menarik di mata orang lain. Kita belajar bahwa makna tidak selalu perlu dipublikasikan untuk menjadi nyata. Bertumbuh dalam diam juga mengubah cara kita memandang kesalahan. Jika sebelumnya kita takut gagal karena malu dilihat orang, sekarang kegagalan menjadi bagian dari proses yang wajar. Kita tidak lagi terlalu sibuk menyembunyikan kesalahan demi menjaga citra. Kita mengakuinya, mempelajarinya, lalu memperbaikinya. Kalian semua pasti pernah melakukan hal yang tidak sesuai harapan, lalu merasa ingin menutupi agar tidak terlihat lemah. Namun dalam keheningan, kita berani jujur pada diri sendiri. Kita berani berkata bahwa kita belum sempurna dan itu tidak apa-apa. Justru dari situlah pertumbuhan dimulai. Tanpa tekanan untuk terlihat selalu benar, kita lebih leluasa mengevaluasi diri. Tidak perlu mempertahankan gengsi, tidak perlu membela ego. Yang ada hanya keinginan untuk menjadi lebih baik. Proses ini mungkin tidak menarik untuk dipamerkan, tetapi sangat berharga untuk dijalani. Dalam diam, kita juga belajar mengurangi kebiasaan membandingkan. Kita berhenti mengukur kemajuan berdasarkan kehidupan orang lain. Kita lebih fokus pada garis start kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri, pada batasan kita sendiri. Perbandingan yang berlebihan hanya akan menciptakan kecemasan, sementara pertumbuhan yang sehat lahir dari penerimaan terhadap kondisi diri saat ini, lalu perlahan memperbaikinya. Seiring waktu, bertumbuh dalam diam membuat kita lebih matang dalam mengambil keputusan. Kita tidak lagi mudah terprovokasi oleh opini sesaat, kita tidak cepat bereaksi hanya demi terlihat tegas. Kita mulai berpikir lebih panjang sebelum bertindak. Kalian semua mungkin pernah merasa ingin membalas komentar dengan cepat, ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Tetapi setelah melalui proses sunyi, kita menyadari bahwa tidak semua hal layak direspons. Ada kekuatan besar dalam menahan diri. Ada wibawa dalam ketenangan. Ketika kita tidak lagi terpancing oleh hal-hal kecil, orang akan melihat perbedaan itu. Bukan karena kita mengumumkan perubahan, tetapi karena sikap kita berubah secara alami. Dalam diam, kita juga belajar memilih lingkungan dengan lebih bijak. Kita tidak lagi mencari keramaian demi pengakuan. Kita mencari ruang yang mendukung pertumbuhan. Kita mengelilingi diri dengan orang-orang yang memberi energi positif, bukan yang sekedar menjadi penonton. Perubahan ini mungkin tidak terlihat dramatis, tetapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Kita menjadi lebih selektif, lebih sadar, dan lebih terarah. Semua itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak selalu diketahui orang lain. Semakin lama kita menjalani pertumbuhan dalam diam, semakin terasa bahwa hidup menjadi lebih sederhana. Tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk selalu terlihat hebat. Tidak lagi dibebani keharusan untuk membuktikan diri setiap saat. Kita mulai nyaman dengan versi diri yang sedang berproses. Kalian semua akan merasakan bahwa ada kebebasan luar biasa ketika tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Kita bekerja karena memang ingin berkembang, bukan karena ingin dipuji. Kita belajar karena memang ingin paham, bukan karena ingin terlihat pintar. Kita berubah karena memang ingin lebih baik, bukan karena ingin membuat orang lain terkesan. Disitulah letak kedewasaan sejati. Pertumbuhan tidak lagi menjadi pertunjukan, tetapi perjalanan pribadi. Dan ketika suatu hari orang mulai menyadari perubahan itu, kita tidak lagi merasa perlu menjelaskannya panjang lebar. Cukup tersenyum dan terus melangkah. Karena yang paling penting bukan siapa yang melihat perjalanan kita, tetapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Bertumbuh dalam diam mungkin tidak selalu terasa megah, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia membentuk karakter tanpa banyak suara. Ia menguatkan mental tanpa banyak sorotan. Dan ketika hidup kembali menguji, kita sudah memiliki fondasi yang tidak mudah runtuh, dibangun perlahan dalam keheningan yang penuh kesadaran.